Dia masih ngos-ngosan terus ngeliat muka gue, putihnya hilang bang. Bagian mata nih putihnya hilang, tuh jadi hitam semuanya. Terus dia cuma bilang, gue nggak mau di sini. Di Pangunyangan Badak itu pun itu satu daerah, satu ketinggian gitu dengan pasar setan yang di Apoi. Kalau itu menurut gue sih bang. Okay. Begitu yang tanjakan yang pas terakhir mau tempat Arban, itu gue ngeliat di depan gue tuh jalur tuh besar bang. Terus gue tiba-tiba jalan, tiba-tiba Bang Iwan bilang, "Ayo Pe, jalurnya ke sini bukan ke sana gitu." Itu jalur bang. Gitu. Akhirnya gue gitu ya. Kiri itu udah blank ya, blank lembah. Kiri blank, ke arah kanannya tuh ya sama sih blank juga, cuman ke arah kanan bawah itu 150 sampai 200 meter tuh petilasan sih, jadi kayak makam ini sih penglihatan gue ya, makam. Dan memang di situ ya memang kalau dibilang tempat pembantaian sebenarnya bukan tempat pembantaian besar-besaran, cuman memang ada beberapa lah mungkin satu momen ya, kalau yang sejarah kan orang yang punya apa sih ya, berat banget, punya kedudukan yang lebih tinggi lah gitu ya, dibantai di situ gitu. Gue nggak bisa bilang itu siapanya, cuman emang jadi tempat petilasan di sana gitu, tempat awal dia diketemukan dan akhirnya dibantai pada saat dia melakukan semedi gitu kan. Nah, memang energinya gila-gilaan di situ, energinya kuat banget. Di malam hari itu juga, ya untungnya teman-teman dibawa van aja yang ngobrol biasa dan mungkin kecapean jadi pada istirahat. Jadi Bang Awe itu ya waktu dia ngingetin gue, dia bilang kita masih jaga ronda, gue masih tidur di depan tenda teman-teman yang terindikasi indigo ini. Itu bang, jadi agak gue bilang apalagi nih udah camp di tempat yang lembab, tempat yang gak enak gitu loh, tempat yang gak bagus buat camp gitu. Ditambah lagi tentang masalah ya hal yang berbau-bau cerita-cerita apa sih mengerikan, creepy gitu. Pembantaian lah atau pasar setan lah, malas gue sebenarnya situ. Iya, tapi ya karena kondisi lagi-lagi kan hal itu nggak bisa diterjemahkan ke semua orang bang. Kalau jadi Bang Awe itu nyuruh gue ngeronda di depan tidur dulu. Iya begitu, maksudnya gue awalnya ngomong gitu kan, terus akhirnya gue coba yang si inisial I itu kan, udah nggak usah tidur di sana, tidur di sini aja. Maksudnya tidur di sini aja biar guanya juga nggak kemana-mana, di situ juga gitu kan, sama lu juga sama Bang Iwan kan gitu. Jadi gue udah nggak perlu berbagi tugas, maksudnya kita bisa sama-sama di situ, entah gue tidur entah itu enggak, gue nggak perlu pergi gitu kan. Cuman dia kekeh mau tidur di sana, akhirnya dengan berat hati gitu, ya udah nanti gue temenin gitu kan. Akhirnya gue bertiga kan di sana. Nah tapi overall aman kan, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah aman. Tapi begitu. Tapi kalau teman-teman pengen tahu, kita ada sistem labelisasi bang ya. Oh iya. Ya, kita tuh labelin mereka yang terindikasi gitu. Betul. Yang terindikasi itu kita kasih label. Ya teman-teman mohon maaf sebelumnya yang peserta trip kemarin yang kita kasih tanda warna orange, hitam segala macam, itu ada artinya buat kita, buat panitia. Bahwa itu artinya apa, itu artinya apa. Jadi emang punya perhatian khusus buat orang-orang yang menurut kita sudah indikasinya indigo kah, indikasinya lemah bulu kah, atau iga jarang kah, atau apalah gitu ya. Nah, udah overall aman. Gue bangun, pagi gue bangun, temen gue tidur lagi bang, karena masih hujan kan. Wah enak banget tidur lagi. Jadi kita rencana jam 4 summit, nyata tuh jam 4:30 itu kita nggak berhenti diajar hujan ya. Hujan dan kabut tebal gitu kan. Sampai kita tunggu itu sampai sekitar jam berapa tuh, jam 8:30 itu masih kabut tebal gitu.
Jam 10 ya masih ini ya, masih hujan, gerimis. Masih gerimis ya. Gue bangun juga gak siang itu. Jam berapa gue bangun? Itu yang gue agak Bang, lu apa sih yang lu rasain malam itu gitu? Sementara kan gue emang gue ngerasa gak enak, jadi gue bawa bercandaan aja gitu kan. Kalau gue sih ngerasainnya sih nggak ada ngerasain gak enak nggak apa ya, maksudnya ya hawanya memang begitu gitu kan, emang begitu. Dan banyak mereka tidak suka sih sebetulnya sama kehadiran kita. Memang bukan kita, ada satu teman kita yang diincer. Inisial I? Bukan. Inisialnya P. Teman kita inisial P. Iya, peserta kita inisial P. Peserta ya? Iya, peserta. Itu yang memang diincar dalam artian kalau los aja, ya masuk aja udah. Gitu ya. Masuk itu entah mau diambil kan, entah itu apa, gue nggak paham. Cuman emang energinya kuat banget. Capek makanya nempel aja. Tapi poinnya aman lah itu malam itu. Justru yang mengagetkan adalah pagi, ya kan? Sekitar jam setengah 10-an, ya? Jam 10 ya? Pokoknya apa siang gitu ya, jam 11 kali ya? Kita tag, malah jam 12-an kita tag sebentar terus kita sepakat gitu kan, kita briefing bahwa jam 11 kita akan turun gitu kan. Cuma ternyata kita beres-beres segala macam sampai kita molor setengah 1. Nah kejadian itu sekitar jam 12-an lah Bang ya? Jam 12 ya, pas waktu juara kalau nggak salah. Iya. Ada peserta kita yang inisialnya A. Itu apa sih bahasanya tuh? Ngebuang. Jadi kalau misalkan indigo atau apapun ya, ini juga sekali lagi sepengetahuan gue dan seobrolan gue sama dia gitu. Seobrolan gue sama dia, sama si inisial A ini, lu kenapa kok harus seperti itu gitu kan? Gue ngebuang Bang, gitu. Ngebuang apa? Jadi dia tuh semacam tempat transit buat makhluk-makhluk itu, bahwa dia masuk badan dia, mereka tuh masuk ke badan dia, sama dia tuh dikeluarkannya dengan cara apa? Dengan cara bertahap, dengan cara sendawa. Tapi sendawanya itu bener-bener bukan sendawa kayak gitu. Iya, sendawa ini luar biasa ya. Sendawanya kayak gitu. Tapi kayak yang tidak lazim. Tapi memang ada juga sih beberapa orang yang sendawa juga seperti itu. Tapi menurut gue ini aneh nih sendawanya gitu kan. Ternyata itu adalah salah satu cara dia untuk mengeluarkan sesuatu yang masuk ke badan dia gitu, dikeluarkan. Sampai ada yang di satu titik, entah itu pengikutnya, entah itu bawaannya, entah itu penunggu situ gitu kan, masuk. Tapi yang yakin gue itu adalah yang dari sana ya, bukan dari tempat itu masuk. Dan sempat bicara apa sih? Waktu sempet gue maksudnya berinteraksi nolong gitu maksudnya. Sorry teman-teman ya, ini capek ini teman kita ini tidur. Jadi kaget karena sendawanya itu terlalu besar. Gue pikir nggak ada masalah, tiba-tiba Bang Awe meluk nih peserta, terus teman-teman langsung ngambil kursi. Ya gue refleks gitu ya, gue doa ya, gue baca ayat rukyah gitu di telinganya. Terus tiba-tiba dia tertawa gitu Bang, hihi gitu. Nanti bikin ini gitu kan. Jadi agak creepy sih sebenarnya. Ya jadi itu sebenarnya yang mengincar. Dan itu bukan dari Arban kalau menurut gue gitu. Cuma gue agak-agak, maksudnya gue pengen klarifikasi lagi ke Bang Awe gitu. Bang Awe sempat ceritain juga siapa itu yang masuk atau apa gitu. Ya, jadi ya dia punya sesuatu yang dia apa ya, kayak mau bersahabat lah gitu ya. Bersahabat si
A ini bersahabat banget, ya bukan bersahabat sih. Gak apa-apa itu diceritain. Hah? Gak apa-apa diceritain. Nggak apa-apa. Oke. Ini sudah. Maksudnya bersahabat tuh gampang lah interaksi sama kayak begitu itu. Bahkan semua penunggu di situ mau menyampaikan pesan tuh lewat dia. Jadi apa yang dia sampaikan lewat kayak gitu kan, seolah-olah mau menyampaikan bahwa lo semua harus pergi dari sini gitu kan. Iya, dia setelah itu kan dia sempat bilang kan, gue nggak mau kita cepat-cepat turun gitu, gue nggak mau di sini. Pokoknya yang setahu gue yang memerintah dia atau yang benar-benar mengusir kita itu adalah sosok nenek-nenek yang menurut gue sangat menyeramkan gitu. Nenek-nenek yang sangat menyeramkan itu. Kalau menurut gue apa ya, dia bukan tertua sih, tapi yang memiliki kekuatan yang besar. Gue nggak tahu itu ini atau Dan itu bukan akam sih. Bukan bang, bukan itu. Iya, bukan dari Arban. Bukan dari Arban tapi dari ujung. Maksudnya dari ujung itu Dari pucuk malah. Dari pucuk berarti masih dalam satu wilayah Gunung Ciremai. Yes. Cuman ini sih dia nih ya, si A ini yang bilang bahwa dia nggak bisa ngajar kita semua karena ada sesuatu di dia yang backup bahwa mereka nggak akan bisa masuk ke kita karena ada sesuatu gitu, ada sesuatu. Jadi apa ya, gue nggak bisa jelasin hal itu lebih lebar abang ya. Iya. Intinya ada sesuatu yang menahan. Ada yang sesuatu yang membantu. Ada yang pro dengan kita. Untuk lo semua nggak bisa, cuman ya ini sih mereka nggak bisa ganggu karena sejarahnya juga dulu dia kalah. Iya. Jadi pada saat ini. Iya, kalau teman-teman ngikutin cerita Q&A ya tentang masalah Bang Ale, tentang pantangan gitu kan. Nah itu ada Bang Ale sedikit nyampein untuk masalah. Ya, ada korelasinya sih sebenarnya, ada korelasinya. Pada saat dia mau nyerang nggak bisa, makanya dia hanya bisa menyampaikan bahwa lo pergi dari sini, kalian semua pergi dari sini. Ya, suka atau tidak disuka, ada salah satu yang menjadi incaran, dan itu benar-benar dahsyat kekuatannya untuk bisa ngambil si inisial P. Dan akhirnya si teman kita si I dan Mas Wahyu sempat juga kan tahu. Iya, begitu yang kejadian kedua masuk gitu kan, masuk itu beberapa teman itu ada yang tawaf bahasanya ya. Iya, ada yang sih dia di sana itu untuk menangkal supaya tidak magerin ya bahasanya magerin supaya tidak mantul gitu. Jadi biasanya kalau dia nggak masuk di situ, masuk yang lain gitu. Itu yang gue bilang. Ya suasananya agak mencekam sih ya siang itu ya. Creepy banget sih. Iya. Ya menyeramkan kalau menurut gue kondisi. Iya. Jadi sampai apa sih? Bahkan gue kepikiran editor ya, kameramen kita untuk ngedokumentasiin itu nggak. Iya, tapi gue nggak kepikiran gitu loh maksudnya kan. Tapi bagus sih. Iya. Bagusnya nggak didokumentasikan. Nggak, gue cuma pengen menyampaikan bahwa ini saking mencekamnya kita nggak terpikir untuk. Iya. Teman-teman juga akhirnya mengambil kesibukan masing-masing gitu kan. Iya. Saking takut. Cuma agak stuck juga sih kan. Stuck berhenti diam ngeliatin kayak gimana. Karena berurutan dari dia sendawa, kemudian dia masuk, terus kita coba untuk nge-backup. Itu berapa orang itu yang nge-backup ya? 4. Ya 4 orang ya. Terus dia tawa dahsyat gitu kan. Udah kaget, stuck semua pada diam kan. Terus akhirnya ya udah, begitu dia bilang untuk kita cepetan turun gitu kan dari sini gitu kan. Akhirnya kita sepakat, oke teman-teman briefing packing cepatnya, kalau udah nanti kita turun gitu kan. Akhirnya kita sibuk masing-masing itu untuk beres-beres gitu. Dan memang kita udah telat dari jadwal juga ya, yang harusnya jam 11 turun. Ya karena hujan, karena masih hujan jadi nggak bisa packing lebih awal gitu. Nah itu, jadi kondisinya itu masih di situ. Dia menyampaikan bahwa pokoknya kita harus pergi dari sini bang. Iya gue tahu, gue bilang iya kita akan pergi. Cuman
tunggu dulu lah, kita kan butuh waktu buat packing segala macam. Iya bu cepetan kita harus pergi. Iya gue paham. Akhirnya kan gue nyeletuk sama dia. Kalau misalkan lu nggak sabar, gue yang marah nih sama lu. Akhirnya gue sampai balikin kayak gitu, maksudnya ada batasan sabar gue untuk bisa bilang dia. Bang Awe itu ngebentak si soket itu supaya keluar. Ya, jadi bukan marahin si A ini, gitu. Tapi gue marah sama dia bahwa kalau emang lu nggak sabar gitu kan, gue yang akan ngelawan lu gitu nantinya. Dan beberapa temen nge-backup dari belakang gitu kan untuk ini apa. Nah, akhirnya alhamdulillah gue keluar kan, keluar mental, terus ya sudah. Dan yang Dia paling bisa dan yang paling aneh lagi ya, dia makan coklat ya, bro. Makan coklat untuk supaya, maksud gue tuh supaya setelah dia agak baikan gitu kan, ada semacam asupan gitu kan. Itu coklat itu ya di belah dua, gue bilang makan setengah aja, jangan makan semuanya gitu untuk supaya olahraga rahang gitu. Sama kalori. Begitu dimakan tuh nggak ditelan, sama dia langsung dilepehin. Cuy dulu deh gitu. Itu yang agak ini masih kena. Itu sebelum Bang Awe ngebentak ya. Itu dia. Setelah bentak udah selesai, terus akhirnya kita putusin jalan itu jam 1:30 ya bang. 1:30 dengan sistem ya, kemarin kan kita bagi 3 tim. Ini gue jadiin 1 tim dengan ada 2 orang di depan itu untuk Bang Epe sama Bang Iwan buat pasang tali bang. 1 ngikat, 1 clean, 1 ngikat, 1 clean gitu kan. Jadi ngikat buat turun, yang belakang mutus, yang depan ngikat, yang belakang lepas ya gitu sampai ke pos 3 ya yang dilakukan gitu. Terus kita sama-sama terus tuh sampai ke Cigowong. Nah di Cigowong itu pas mau maghrib lagi tuh, lambat lagi. Cigowong itu 5:30 kita break. Di situ sebelum Cigowong juga dia sudah bersendawa-sendawa terus. Oh iya, selama perjalanan itu ya. Bang Awe itu backup gitu kan. Nah, sampai Cigowong maghrib tuh ya. Pas mau maghrib ya. Pas mau maghrib. Akhirnya kita break di situ, kita masak-masak. 5:30 lah ya. Ya, masak malam lagi, masak macam-macam lah, masak logistik segala macam. Habis sholat maghrib baru jalan pulang. Pas mau jalan pulang, mulai lagi nih sih. Mulai lagi. Wow. Gue masih packing bang. Jadi yang lain udah semua selesai. Iya. Tinggal gue yang belum selesai packing. Ada satu tim panitia kita yang tiba-tiba bilang, Bang Awe, Bang Epe, ini gimana nih gitu. Si Nadia bang. Iya. Gitu, jadi dia agak worried ya. Agak khawatir ya. Cuman gue sempat bilang sama lo ya, Pe. Kan si A itu sendawa agak jauh ya, depan musola ya, depan pos. Gue agak di pojok sini deket toilet. Gue lagi packing, pos, kedengeran kan. Kata Bang Epe, Bang itu gimana? Biarin, ntar juga kesini. Gue bilangin kayak gitu. Akhirnya, padahal gue ngomong sama Bang Epe begitu doang. Ternyata dia, si A ini datang tuk. Jadi duduk di dekat gue. Terus diajak sama Mas Wahyu ya. Ayo enggak, jalan. Iya. Ntar aja. Gue sama Bang Awe aja. Jadi alhamdulillah sih Bang pas. Iya ikut gue udah agak mending itu, nggak terlalu. Soalnya gue ngeliat lu masih packing gitu kan. Sementara gue sebenarnya biasa aja gitu. Cuma yang tadi yang gue bilang si Nadia gitu, dia agak worried gitu. Maksud gue ya karena demonya nempel sama lu gitu kan. Ya maksud gue lu coba tag dulu gitu kan si A gitu. Nyata lu juga santai, ya udah. Ya, soalnya ini bang, bukan itu aja sih, ada satu kejadiannya, maksudnya kan bukan cuma si A gitu, ada si W ya. Jadi ada report ke gue setelah gue sholat jamak gitu kan, terus ada teman juga kan nyusul untuk sholat maghrib gitu kan, bukan sholat maghrib sih, sholat asar gitu ya di 5:30. Nah itu, jadi si teman kita ini lapor gitu kan bahwa si W itu ngelihat dia duduk di tangga musalah yang di Cigowong. Jadi si W itu bilang sama teman kita ini panitia, jangan lama-lama duduk di tangga gitu kan. Soalnya ada perempuan rambut jauh panjang itu ngerangkul lu gitu kan. Belum setelah. Jadi waduh. Jadi itu inilah ya, maksudnya itu tuh ngikut bang.
ngikut sampai, cuman emang lepas naik. Tapi itu dari atas, bukan di Cigowong. Dari Kuta. Kuta tuh nggak tahu ya sumbernya Kunti atau apa, gue juga nggak paham. Cuman ya itulah, di depan musola, di depan tangga musola itu Mas, ya teman kita nih panitia itu digrendotin gitu bang, ibaratnya dia, terus dia di atasnya gitu set dengan apa sih rambut ini sama kayak si lihat setengah hancur, rambutnya separuh tinggi sampai ke bawah, jadi mukanya separuhnya rambut terus sampai ke bawah, dia ngegendong begini. Dan pandangannya teman kita itu udah pandangan kosong gitu. Yes, jadi ya bener-bener complicated, maksudnya gue harus ngawasin ini, gue yang ini gimana nih. Cuman gue yakinnya satu bang, ini nih si A ini apa sih, gue bilang ini dia terminalnya bang. Kalau gue putus terminalnya, ini nggak akan ada akses kemana-mana. Terminal itu bukan si I. Bukan. Karena yang bikin konflik itu bukan terminal, itu target. Dari awal itu gue pikir yang bikin konflik itu si I. Oh enggak. Si I itu bentrok energi dengan si A. Jadi si I itu memang punya. Dan gue ingat yang beberapa lu bilang yang waktu mau masukin si P untuk nusuk gitu. Itu karena begitu lu cerita dia mau nusuk, gue pikir wah ini yang bikin mancing atau dia nggak senang itu si I. Jadi beberapa penghuni sana itu nggak suka sama si I, bahkan untuk sampai menusuk lah apa. Jadi ada benturannya di sana. Bukan nggak suka sama yang adanya si I ya. Cuman maksudnya si I ini malah justru agak ngebantu masih, kalau menurut gue dia agak ngebantu karena dia yang ngebantu nahan untuk dia tidak masuk dari Arban sampai dari bawah malah ya, dari bawah makanya dari bawah ke Arban terus sampai balik lagi ke Cigowong gitu kan. Pokoknya si ini gue bilang berat banget ya. Tolong ya, lu cover dia terus gitu. Lu bantu cover dia terus. Bahkan kalau dia udah agak jauh, tolong si P gitu kan. Ya bang, dan lagi. Padahal sih itu peserta bang, bukan panitia. Cuman dia punya satu kemampuan lebih, ya sudah lah gue minta tolong sama dia gitu. Nah, tadi kita balik dari Cigowong itu, sebelum maghrib, pas sholat asar digituin, habis maghrib, si A itu begitu mulai sendawa nggak bener-bener lagi kan, udah kelihatan tuh kalau udah mulai dia berdiri terus dia jalan putar, kakinya goyang-goyang, wah bentar lagi nih gue bilang. Ya udah gue buru-buru packing belum kelar, udah begini kacau nih gue. Dahak yang nggak seperti dahak orang biasanya gitu. Cuman sebetulnya nih bang ya, itu bukan sesuatu hal yang menakutkan buat dia si A. Karena itu adalah suatu hal yang normal buat dia untuk mengeluarkan energi negatif. Ya itu misterinya, kenapa dia disebut terminal itu bahasanya kan? Karena apapun itu bisa hilir mudik ke situ. Semakin dia tidak bisa kalau dia tidak bisa mengeluarkan, semakin berat. Berarti kalau kita berpikir kalau dia nggak ada di sana, terminalnya si I. Gua nggak tahu terminalnya kan siapa. Cuma maksudnya beruntungnya gitu. Dia punya kemampuan untuk bisa mengatur itu, untuk bisa mengontrol bahwa ini harus keluar gitu kan. Ritme ini ya. Dengan sendawa. Sebenarnya sih ada cara lain selain sendawa, itu kentut gitu. Bicaranya kentut. Tapi dia punya kemampuan untuk melalui sendawa untuk membuang energi negatif itu, atau sosok-sosok itulah yang nempel kali ya. Nah, pada saat sendawa-sendawa itu sebetulnya menurut orang yang nggak ngerti, wah bahaya nih, wah ngeri nih. Padahal dari sisi dia mah ya biasa aja, normal, hanya membuang aja, kayak misalnya kita masuk angin, atau kita masuk angin kentut, kayak gitu aja sih sebetulnya. Kalau dari sisi si A gitu, bukan sesuatu yang menakutkan. Cuman karena orang jarang melihat fenomena yang seperti itu, jadi seolah-olah menakutkan atau apa, padahal karena di gunung segala macam. Kalau kejadiannya di kota sih diledekin, lu suka angin gitu kan. Nah, sehingga kita turun lagi kan, kita dari Cigowong jalan turun,
starting mulai lagi sudah mau masuk hutan pinus ya. Iya. Sudah masuk hutan pinus. Nah, itu mulai lagi tuh bang. Semenjak ada kita break setelah ada bukan warung sih, bangunan warung. Iya, ada warung sebelah kanan ya. Kita lewat sedikit, nggak jauh dari situ, break, terus dia mulai lagi. Bangunannya nggak terpakai udah lama itu kan, sih udah kosong. Si A ini mulai lagi, tahap lagi. Mas yang tadi kawan kita nih lewatin set, yang di maghrib ada ini ya, yang digendong. Kan gue udah lihat nggak ada gitu kan. Ternyata pas gue nengok dia ada lagi bang. Ya begitu lagi gitu. Gelendotin lagi. Wah, gue bilang ikut lagi. Akhirnya udah buru-buru. Kebetulan si A-nya juga bilang, ayo bang, buru-buru kita harus jalan bang. Ya udah mulai ini lagi ya, nggak nyaman lagi dia. Udah mulai nggak nyaman lagi. Nah, kita paksain terus jalan sampai sebelum batas pertigaan Ipukan, camp Ipukan itu. Si A ini udah mulai nggak kuat bang. Jadi persisnya gini, posisi di depan itu ada Mas Diki. Kalau timnya Nadia udah di bawah ya. Yeah. Saat tim pertama udah di depan. Terus ada Mas Diki, ada Tama, terus ada si I bareng si P, terus si A sama gue. Iya. Terus gue didampingin juga sama Akmal ya. Sama Bang Caca. Sisanya gue di belakang sama si Bang Iwan. Depan gue ada Bang Caca juga. Nah, jalan. Ini si A ngelihat si I. Wah udah nggak kuat loh. Pokoknya ngelihat nengok ke situ. Wah, gue bilang. Udah tangannya dia udah begini. Ya udah akhirnya gue bilang. Kalau misalkan lo masih di belakang dia dan lo masih bisa ngelihat dia berdua. Sorry. Pada saat lu masih ngeliat dia berdua, lu masih akan terus begini. Akhirnya gue bawa nyalip tuh si I sama si P, gue salip, gue lari dia. Maksudnya bukan lari ya, jalan lebih cepat. Pada saat sampai perbatasan Ipukan tuh, Buper Ipukan, baru dia. Alhamdulillah. Pasti bang. Ya udah lepas sih. Alhamdulillah pas sampai turun akhirnya ke bawah. Dan yang jadi kacau itu si I. Lu lihat sendiri akibatnya kayak apa. Begitu si I nyampe ke pos perbatasan perkebunan. Si I itu sampai mungkin kehabisan energi gitu. Bahkan dia untuk mau masukin botol aqua ke dalam carrier aja udah nggak bisa. Jadi posisinya gue di belakang sama Bang Iwan, terus gue nyampe, terus gue karena udah pada ngumpul nih, terus gue muter, gue duduk di yang pondokan itu ya. Nah itu gue lihat si itu kan duduk sendirian di samping ladang. Sementara tuh badan tuh capek banget gitu. Karena sampai dia mau masukin botol ke dalam carrier-nya itu kayak gimana sih, kayak masukin 2 kali 3 kali gitu. Gue ngeliatin dari jauh Bang Iwan, wah ini jadi macan nih gue. Sempat bercanda juga gitu. Cuma gue pikirkan itu udah di bawah gitu, di ladang gitu kan. Dan teman-teman juga rame, jadi yang terjadi pun sama dia, gue yakin dia masih bisa nahan gitu. Itu capeknya luar biasa dia bang. Iya. Dia bayangin backup si P itu 2 hari. Dalam artian energi dia memang nggak bisa-bisan gitu. Makanya ya kasihan sih. Cuman maksudnya ya berbagi sih, maksudnya pada saat gua mau backup si P pertama pada saat naik juga si A-nya belum kena goncangan pada saat si A udah kena goncangan harus bagi tugas kan bang. Jadi akhirnya kebetulan dia yang mampu, ya sudah lah, dia kena tanggung jawab gitu. Bukan manfaatin sih, tapi ya secara refleks, sebenarnya itu refleks gitu. Secara dia mampu, dia bisa, ya sudah. Refleks defense buat si I. Nah itu yang berhubungan dengan apa yang gue sama Bang Epe rasain secara langsung ya. Cuman sebetulnya ada satu orang lagi, si W.
Cuman emang jarang, nggak pernah bareng kita nih jalan ini bang. Iya, Cuman bareng ya jujur sih gue nggak terjangkau ya, soalnya emang posisi gue kan jauh banget. jauh. Nah, Karena kita 25 orang tuh bener-bener banyak banget lah gitu. iya. Dan teman-teman kan dibagi mentor, setiap kelompok tuh ada mentornya 2 orang gitu. Dan iya, tim yang si W ini kan dia masuk ke tim yang paling cepat ya. Yap, betul. Mentor kita tuh si Suada ya. Suada itu banyak menyampaikan bahwa si W ini sebentar-sebentar lihat ini, lihat itu. Bang ada ini, ada itu, ada ini. Ya si W itu yang ngasih tahu juga. Iya. Ngasih tahu Yang di Cigawang yang di yang meluk. Karena dia yang bisa ngelihat menurut gue sih. Iya. Gue taunya dia yang bisa melihat gitu, ternyata kan si A si Jadi memang ibaratnya connecting ya, maksudnya pada saat dia bilang lihat ini 1, 2, 3, 4, 5 melihat semuanya. Jadi emang bener-bener di situ orang yang lihat semua gitu. Kanehan-kanehan di situ, bukan kanehan sih, wujud-wujud makhluk-makhluk yang di sana bener-bener sadis lah. Bahkan si A sendiri menyatakan bahwa nggak tahu begitu masuk menginjakan kaki ke perbatasan hutan berasa energinya tuh kayak ibaratnya gini loh bang. Dia menyampaikan pada saat kita masuk ke Gunung Ciremai kita tuh kayak satu butir padi di padang rumput atau apalah dilempar tak gitu, sekecil-kecilnya kita di kerumunan mereka loh. Jadi berarti kayak kita punya kekuatan besar pun masuk ke situ tuh kayak udah lu nggak ada apa-apanya lah gitu. Jadi ya gue bilang untungnya kita yang punya ini punya itu tinggalin di rumah segala macam, ya takutnya sih itu. Takutnya kekuatan mereka nggak terima terus akhirnya bentrok dan nggak bisa ngatasin repot. Itu sih bang kurang lebihnya cerita emang creepy banget dari mulai naik sampai turun itu beneran. Dan iya teman-teman juga kalau misalnya mau ditanyain satu-satu gitu ya. Ya ini sih gue udah izin sih sama beberapa orangnya untuk menyampaikan, tapi emang sengaja sih untuk gue nggak sebut namanya gitu aja sih, karena dia juga bilang ya nggak apa-apa silakan bang tapi jangan sebut nama saya. Ya sudah gitu sih ya, kurang lebih gitu sih bang ceritanya. Pokoknya nggak tahu ini bonus, nggak tahu ini apa ya, tapi bener-bener serem sih. Baru setelah turun baru kan mulai ada cerita satu-satu. Jadi kayak misalnya suatu contoh sebelum kejadian di Arban si A ini kena, si A ini sempat bilang sama teman-teman gitu kan, tolong jangan dekat-dekat saya deh gitu kan, karena di sini rame, ada ibu-ibu yang ngeliat. Terus mendingan jangan dekat-dekat saya bahasanya gitu kan. Nah, ada cerita teman-teman gitu kan beberapa kan. Terus ya itu deh paling banyak juga sih kalau diituin sekilas-sekilas. Cuma kita waktu itu fokusnya di label itu lebih ke W sebenarnya bang ya. Cuma iya lebih ke W. Cuma ternyata kejadian yang paling creepy di A. Sebentar bang. Ini yang sponsorin kita jatuh. Kenapa bisa jatuh sendiri? Nggak tahu bang. Mungkin kesenggol. Nggak ada apa gitu. Ini barang kesayangan gue bang. Oh gitu. Ya nggak ada ini gue nggak bisa tidur. Oke. Matras. Sponsor ya? Belum. Matras. Oh matras. Iya jadi ya kurang lebih gitulah. Ya, kalau nenek yang gue harus garis bawain ya nenek yang di Arban itu. Ini mungkin nggak tahu ini pelet atau nggak tahu ini apa, cuman yang jelas si nenek ini punya power yang sangat besar untuk bisa mengusik segala sesuatunya yang terjadi di Gunung Ciremai, bukan hanya Arban. Dari Arban? Maksudnya bukan. Penguasa Ciremai. Oke. Dari sisi jahatnya. Dari sisi jahat. Antagonis. Yang berperan sebagai pemeran antagonis. Iya. Yaitu. Gue nggak tahu itu sebutannya Nyi Pelet atau apa. Nini Pelet atau Nyi atau pokoknya nenek-nenek lah. Kalau kita bagian figuran ya. Kita mah kan gitu tadi beras gini, ting gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Cuman orangnya numpang ngadem. Itu aja sih bang. Cerita dari pendakian Ciremai sama masalah mistisnya gitu ya. Masalah mistis. Alhamdulillah kejadian yang lain tuh ya
faktor eksternal aja. Emang kita sampai puncak tapi lebih ke karena badai di atas. Betul. Angin kencang kabut. Nggak boleh. Ya itu aja. Jadi teman-teman yang nanyain mana cerita horor ya? Ya mungkin ini lah dapat. Dan itu bukan rekayasa. Bukan rekayasa. Teman-teman boleh tanyain nanti di IG siapa aja yang ikut. Coba tanyain dong atau ya di komen di YouTube nanti. Orangnya tak suruh komen. Orangnya tak suruh komen. Kalau dia bersedia komentar ya. Oke. Jadi poinnya apa nih kita? Ada poin pesan buat teman-teman. Ya itu lagi. Kalau misalkan teman-teman punya keahlian atau kemampuan khusus untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan hal gaib. Kalaupun pengen naik gunung, tolong terbuka sama temennya. Dikomunikasikan sama tim. Kasih tahu panitianya gitu kan. Jadi kemarin juga sebenarnya sudah, cuman ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Jadi mungkin ya, jadi kita nggak bisa keep control dari awal. Kita nggak bisa ngatur dari awal. Yang kita bisa atur dari awal adalah W ya. Si W itu kita bisa kontrol dari awal walaupun dia melihat, tapi kita bisa atur. Karena apa? Karena dia yang jujur dari awal. Dia memiliki kemampuan A, B, dan C gitu. Jadi kita bisa manage bahwa orang ini harus tempatin di mana, orang ini dikawal oleh siapa, orang ini ritme jalannya harus begini, kita bisa atur di situ. Ya. Tambahan mungkin dikit ya, kejadian seperti itu akan selalu ada gitu ya maksudnya, bukan suatu yang dibuat-buat atau apa gitu, atau sesuatu yang lu cegah gitu kan. Hal-hal itu nggak mungkin lu tercegah gitu, maksudnya suatu saat kita akan bisa ngalamin kayak gitu bang, kejadian-kejadian yang kayak gitu. Cuma poinnya adalah yang penting adalah teamworknya lu orang gitu kan. Terus SOP bagaimana sistem pergerakannya ya. Dan alhamdulillah kita udah, contohnya gini, dalam satu kelompok itu kita pasang 2 mentor. Kita ada tim backup di belakang, ada sweeper 2 orang gitu kan. Dan di tim kelompok itu ada kawan-kawan yang kita tempel. Sistem guiding gitu. Terus komunikasi lapangan, HT segala macam. Terus checklist peserta. Terus data-data informasi peserta yang sampai kita bikin suatu sistem labelisasi gitu ya bang ya. Jadi maksud gua kalau hal itu sudah terpenuhi semua, insya Allah kejadian-kejadian kayak hal-hal yang kesurupan, kemasukan itu tidak akan menjadi resiko tinggi gitu bang maksudnya. Minimal kita bisa meminimalisasi resiko. Ini. Gitu. Dan hal itu nggak akan bisa kita cegah hal yang gitu kan. Tapi nobody's perfect gitu ya. Sehebat apapun lu bikin strategi, plan segala macam, ya namanya setan atau jin fasik gitu sih. Iya, tapi setidaknya kita bisa memanajemen risiko ya. Kita menguasai itu. Paling gitu doang sih bang. Ya, buat teman-teman yang mau ikutan camping ya, sama kita ya. Iya. Camping. Besok kan bukan pendakian kali ya? Iya, kita ada. Iya. Camping ceria. Camping ceria bang. Camping ceria bersama Samawe Adventure. Iya. Gitu ya. Nggak capek. Nggak capek. Kita mau ada pendakian kurang lebih 2,5 jam. 2,5 jam. Terus barbekyuan, games, sharing session sama Awe sama Epe, Q&A sama Awe sama Epe sepuas-puasnya. Mau makan tinggal makan gitu kan, mau ke toiletnya bagus. Siapa sih lu gitu? Mau musola-musolanya ada gitu kan, mau tenda bagus. Sharing session siapa sih lu? Ya Awe dan Epe. Itu aja sih. Ya mau nanya syukur kayak udah gitu kan. Iya, kita butuh senang-senang setelah kita pendakian. Ya bukan susah sih. Iya. Kerjaan kita seperti itu emang. Iya. Jadi kita mau ada camping ceria ke Papandayan. Ya bang, tanggal 31 Oktober dan 1 November. 2 hari, Sabtu Minggu. Ya, nanti diupdate lagi di komunitas YouTube dan Instagram bersama. Teman-teman ikut free sleeping bag. Daula Giri. Boleh nggak nyebutin merek? Boleh dong. Daula Giri. Iya. Dakron ya. Mumi Dakron gitu. Oh iya, the best sleeping bag oke lah. Gitu aja. Oh enggak, lu beli SB ya gratis naik gunung. Papandayan. Balik. Oh kebalik. Harganya mahalan tripnya dibanding SB-nya. Ya, Oke. Ya udah teman-teman, itu aja. Nanti ditunggu aja informasi kelanjutannya dari Samawe Adventure untuk eventnya. Ya.
Cukup bang? Insya Allah cukup lah. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Samawi Adventures, gitu kan. Kita udah lama nggak minta tolong subscribe. Dan like, share video-video kita jika kalian berkenan, juga komen ke video-video kita juga yang lain. Oke. Makasih teman-teman. Dalam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.